Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan secara virtual dalam Zoom. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang nahwu ya, masih nahwu. Kemarin kita telah membahas tentang i'rab, i'rab rafa, i'rab nasab dan tanda-tandanya. Suara saya jelas ya? Tidak ada masalah. Baik, akan saya share screen dulu. Alamatul khafdi, tanda i'rab khafat. Sekarang kita belajar i'rab khafat. I'rab khafat punya tiga tanda yaitu kasrah, ya, dan fathah. Kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tanda bagi i'rab khafat pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad al-munsharif, yang kedua pada jamak taksir al-munsharif dan jamak muannas salim. Di sini perlu kita ingat ya, bahwasannya dalam alamat dalam i'rab khafat ada tambahan kata munsharif. Al-munsharif itu artinya apa? Menerima tanwin. Isim mufrad al-munsharif artinya isim mufrad yang menerima tanwin. Seperti kata rojulun, dia menerima tanwin. Zaidun menerima tanwin. Rojulun, rojulin, rojulan, zaidun, zaidin, zaidan. Itu kan tanwin. Tanwin adalah suara nun sukun di akhir kalimat. Itu namanya tanwin. Adapun yang ghairul munsharif atau yang tidak menerima tanwin seperti kata Ahmadu. Ahmadu itu tidak menerima tanwin. Dia hanya dhammah saja. Atau hanya fathah saja. Ahmadu, Ahmada, tidak Ahmadun. Begitu pula misalnya Makkah. Hmm. Makkatu. Bukan Makkatun, tetapi Makkatu. Hmm. Walaupun di sini kita tidak mempelajari secara terperinci apa saja yang menerima tanwin dan apa saja yang tidak menerima tanwin. Tapi setidaknya dari segi contohnya, kalau yang menerima tanwin itu seperti kata rojulun dan zaidun. Sedangkan yang tidak menerima tanwin, contohnya adalah Ahmadu dan Makkah. Ketika dia menerima tanwin, maka tanda khofatnya menggunakan kasrah. Hmm. Seperti pada kata rojulun, ketika dibaca khofat maka dia dibaca rojulin. Zaidun, ketika dibaca khofat maka dia akan dibaca zaidin. Hmm. Kenapa dibaca zaidin dengan tanda kasroh? Karena dia isim mufrad yang menerima tanwin. Adapun yang tidak menerima tanwin nanti masuknya di bawah sini. Isim yang tidak menerima tanwin. Masuk ke bawah sini. Al-Fathah. Kalau dalam i'rab rofa dan i'rab nasab tidak dibedakan yang antara yang menerima tanwin dengan yang tidak menerima tanwin. Tapi kalau dalam i'rab khafat dibedakan antara isim mufrad yang menerima tanwin dan isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir al-munsharif, juga ada tambahan al-munsharif. Jamak taksir yang menerima tanwin. Karena tidak semua jamak taksir itu menerima tanwin, sebagaimana tidak semua isim mufrad menerima tanwin. Contoh jamak taksir yang menerima tanwin rijalun. Hmm.
Jamak dari kata rojulun. Rojulun artinya satu orang laki-laki. Rijalun artinya banyak laki-laki. Ketika dibaca khofat, maka dia alamatnya adalah kasrah. Menjadi rijalin. Hmm. Apalagi contohnya yang menerima tanwin. Kata aklamun. Akalamun. Hmm. Jamak dari kata kolamun. Akalamun itu menerima tanwin. Maka ketika dibaca khofat, i'rabnya khofat, maka tandanya menggunakan kasrah. Akalamin. Hmm. Itulah contoh jamak taksir yang menerima tanwin. Kalau jamak taksir tidak menerima tanwin, contohnya apa? Masajid. Hmm. Masajid. Masajid ini tidak menerima tanwin. Ada kalanya dibaca masajidu, dibaca masajidah. Tidak ada di masajidun, masajidan, masajidin, tidak. Dia tidak menerima tanwin. Jadi hanya dibaca masajidu atau masajidah. Dan yang seperti ini dia akan masuknya yang ke sini ya. Yang terakhir, yang tandanya fathah nanti. Hmm. Nanti akan kita ulang penulisannya ketika sudah sampai ke pembahasan yang fathah. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke jamak muannas salim. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya lanjutkan ke pembahasan jamak muannas salim. Dalam jamak muannas salim tidak dibedakan antara yang menerima tanwin dan tidak menerima tanwin, ya. Sama-sama tandanya menggunakan kasrah. Contoh jamak muannas salim adalah muslimatun, ya. Jamak muannas salim contohnya muslimatun. Baik dengan tanwin ataupun tanpa tanwin. Hmm. Kalau yang tanpa tanwin misalnya ketika ada alnya, al muslimatu. Kalau ada al maka tidak ada tanwinnya, dibaca al muslimatu. Hmm. Ketika dia dibaca khafat maka tanda khafatnya menggunakan kasrah muslimatin jika tidak ada alnya. Ketika ada alnya al muslimati tanpa tanwin, hanya kasrah saja. Hmm. Untuk isim yang tidak menerima tanwin nanti akan kita bahas lagi ketika di fathah ini, ya. Penjelasan tentang fathah nanti kita akan ulang lagi isim yang tidak menerima tanwin. Alismul ladzi la yansharif. Kita akan perjelas lagi di situ. Adapun perbedaan antara jamak taksir dengan jamak muannas salim, jamak taksir itu jamak, bentuk jamak dari biasanya benda-benda yang dijamakkan. Jamak taksir itu benda-benda yang di situ tidak terkhusus pada laki-laki maupun perempuan, tidak terkhusus pada mudzakkar ataupun muannas, dan dia berubah dari bentuk asalnya. Saya contohkan di sini jamak taksir dari kata kolamun, dari kata kolamun menjadi aklamun. Dari kata kolamun menjadi aklamun. Ini namanya jamak taksir. Kolamun artinya satu pena, aklamun banyak pena. Dari kata rojulun menjadi rijalun. Hmm. Ini namanya jamak taksir. Jamak yang berubah dari bentuk asalnya. Kan bentuk asalnya kan misalnya kolamun, kof, laf, mim. Sedangkan bentuk jamaknya ditambahkan dengan hamzah, kemudian kof, lam, tambah alif lagi, baru kemudian mim. Rojulun di sini ro, jim, lam. Ketika jamak dari ro, jim, alif, lam. Kan berubah dari bentuk bentuk asalnya, bentuk mufradnya.
dan tidak terkhusus pada laki-laki maupun perempuan, maka ini namanya jamak taksir. Sedangkan jamak muannas salim itu khusus untuk yang muannas, untuk perempuan ataupun benda-benda yang disifati dengan muannas atau diserupakan dengan perempuan. Contohnya apa? Contohnya Fatimah. Fatimah, perempuan bernama Fatimah. Ketika dijamakkan dengan jamak muannas salim, maka dia menjadi Fatimatun. Fatimatun. Ini namanya jamak muannas salim. Susunannya tetap fa alif to mim. Fa alif to mim. Baru yang berbeda itu hanya di tanda jamaknya saja. Dengan ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Itu namanya jamak muannas salim. Dari kata muslimatun artinya seorang muslimah, seorang perempuan muslimah beragama Islam. Ketika dijamakkan dia menjadi muslimatun. Tetap ya. Mim, sin, lam, mim. Mim, sin, lam, mim. Ditambahi alif, tambahi ta. Itulah namanya jamak muannas salim. Hmm. Jadi bisa membedakan ya antara jamak muannas salim dengan jamak taksir. Hmm. Sama-sama menunjukkan banyak, akan tetapi kalau jamak taksir tidak terkhusus pada laki-laki maupun perempuan, bahkan yang tidak berakal pun bisa, seperti pena, dijamakkan menjadi aklamun. Kolamun menjadi aklamun. Kolamun satu pena, aklamun banyak pena. Sedangkan jamak muannas salim di sini terkhusus untuk perempuan atau benda yang disifati dengan sifat perempuan. Karena ada taknya misalnya. Kalau muslimatun itu sifat untuk perempuan. Makanya dia dijamakkan dengan jamak muannas salim. Baik, jamak muannas salim ya, jamak muannas salim seperti muslimat, fatimat itu ketika khafat maka dia akan dibaca kasrah ya. Ketika khafat dia akan dibaca kasrah menjadi muslimatin, fatimatin. Hmm. Hmm. Begitu pula jamak taksir yang menerima tanwin. Akalamin, rijalin. Hmm. Nanti untuk contoh-contoh isim yang tidak menerima tanwin akan kita bahas lebih lanjut ketika pembahasan fathah. Berarti ya dulu baru kemudian fathah ya. Hmm. Baik, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Boleh di screenshot dulu nggak apa-apa. Belum saya hapus karena ingin menjelaskan yang di bawahnya. Ya, baik. Sekarang akan kita lanjutkan ke tanda khofat yang kedua yaitu alia. Ini berada dalam al-asma usittah. Yang pertama adalah pada asma usittah. Al-asma usittah. Atau sering kita dengar dengan al-asmaul khamsah. Ini masalah penghitungan aja. Karena yang keenam itu kurang populer, maka sebagian ulama hanya menyebutkan lima saja. Apa itu al-asma usittah atau al-asmaul khamsah? Yaitu abuka, akhuka,
hamuki, fuka, dzu malin. Kalau yang keenam adalah hanuka. Hmm. Ketika dibaca khofat, ya, ketika dibaca khofat maka dia tandanya menggunakan ya. Hmm. Maka wawunya semua wawu diganti dengan ya. Karena diganti dengan ya, maka otomatis harokat sebelumnya yang asalnya dhammah abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu, hanu, harokatnya juga diganti menjadi kasrah. Kita tulis di samping sini saja. Abika, akhika, hamika, atau hamiki, fika, dhimalin, henika. Isim mufrad itu berarti tunggal, ya. Isim mufrad berarti tunggal. Satu seperti satu orang laki-laki, satu pena, satu orang yang bernama Zaid, satu orang yang bernama Fatimah yang kita sebutkan tadi itu isim mufrad. Kalau jamak itu banyak. Hmm. Tasniyah akan kita sebutkan di bawah nanti. Khafat itu termasuk salah satu macam i'rab, ya, salah satu macam i'rab. Nanti akan kita bahas entah pada pertemuan kali ini atau besok apa saja yang dibaca khafat, apa saja yang masuk kategori khafat. Hmm. Tanda khafat yang kedua yaitu ya, ya. Berada pertama pada al-asma'us sittah. Al-asma'us sittah yang kita kenal, yang telah lewat pada pembahasan rofa, abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, hanuka. Abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuki, hamuki, ini mertuamu, bisa diartikan mertua gitu, atau salah satu kerabat dari suami selain selain mertua. Fuka, mulutmu, zu malin, zu artinya orang yang memiliki malin harta. Tapi yang menjadi titik fokus di sini zunya, ya, zunya. Hanuka. Hanu digunakan untuk sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Artinya semacam itu. Tapi kita terfokusnya cukup di alas khamsah saja. Hanu ini bisa kita skip dulu untuk pembahasan kali ini karena jarang-jarang keluar juga. Hmm. Yang dimaksud dengan al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah itu hanya depan-depannya saja. Nah, adapun yang belakangnya ka, nah itu atau malin ini bisa dirubah dengan yang lain. Bisa dirubah menjadi Abu Ahmad, Abul Hasan, Akhu Ahmad, Akhul Hasan. Boleh dirubah dengan apapun. Yang penting sesuai. Ya. Selain kepada ya mutakallim. Ketika dibaca khafat, maka dia akan menjadi abika. Wawunya dirubah menjadi ya. Dan otomatis huruf sebelumnya diharokat di kasrah. Abika, akhika, hamiki, fika, zi malin, hanika. Hmm. Wawunya dirubah menjadi ya, kemudian yang sebelum wawu dirubah menjadi kasrah. Itulah al-asma'us sittah. Dari segi makna sebenarnya al-asma'us sittah atau al-asma'ul khamsah ini
mufrad dari segi makna, akan tetapi memiliki hukum khusus. Tandanya bukan menggunakan dhammah, kasrah, fathah, tetapi dia menggunakan wawu, alif, ya. Makanya dia dikategorikan tersendiri menjadi al-asmaul khomsah atau al-asmaus sittah, tergantung ulama yang menghitungnya apakah menganggap hanuka atau tidak. Kalau tanpa hanuka maka khomsah, kalau dengan hanuka maka sittah. Baik, silahkan jika ada yang mau menulis atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan tentang ini al-asmaul sittah. Bedanya abu dan abi itu apa? Bedanya ya dalam posisi tertentu dia dibaca abu, dalam posisi yang lain dia dibaca abi. Seperti pada kata zaidun, ya terkadang dia dibaca zaidun, kadang dibaca zaidin, kadang dibaca zaidan. Lalu kapan dia dibaca zaitun, dibaca zaidan, dibaca zaidin? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Atau nanti jika waktunya cukup akan kita bahas bagian dan dilanjutkan pada pertemuan besok. Hmm. Di sini juga kadang dibaca abuka, terkadang menjadi abaka, terkadang dibaca abika. Dari segi arti sama saja ayahmu. Akan tetapi di sini tergantung kondisinya, apakah dia kondisinya sebagai subjek, posisinya sebagai objek, atau kondisinya sebagai yang lainnya. Hmm. Sebagaimana Zaidun, Zaidin, Zaidan itu tetap Zaid, orang yang sama. Akan tetapi perubahannya itu pada kondisinya. Apakah dia kondisinya menjadi subjek, menjadi objek, ataupun yang lainnya. Baik, sekarang akan kita lanjutkan ke tempat kedua di mana khofat, di mana ya menjadi tanda bagi i'rab khofat yaitu pada musanna. Musanna itu sama dengan tasniyah, ya. Isim yang artinya dua. Kalau tadi Zaidun itu satu orang yang bernama Zaid, musanna berarti Zaidani atau Az-Zaidaini. Contohnya misalnya saya bentuk mufradnya dulu. Kata Zaidun, satu orang Zaid. Az-Zaidani, dua orang Zaid. Az-Zaiduna, Az-Zaiduna, tiga orang Zaid atau lebih. Mana yang musanna? Yang ini. Ya. Az-Zaidani itu yang musanna. Karena menunjukkan dua. Dua orang yang bernama Zaid. Ketika khofat, Az-Zaidani, dia dibaca Az-Zaidaini. Hmm.
Jadi Az-Zaidani artinya dua orangnya Zaid, dua orang yang bernama Zaid. Az-Zaidaini artinya juga dua orang yang bernama Zaid. Nah, bedanya apa ya? Bedanya ketika kondisi tertentu nanti akan beda. Hmm. Tapi dapat di sini kita simpulkan bahwasanya Az-Zaidani itu musanna, Az-Zaidaini juga juga musanna. Sama-sama musanna. Hmm. Sama-sama artinya dua orang yang bernama Zaid. Contoh lagi, misalnya kolamun. Kolamun satu pena, kolamani, kolamani artinya dua pena. Ketika khofat maka dia akan dibaca kolamaini. Dia akan dibaca kolamaini. Tanda khofatnya menggunakan ya. Hmm. Sebagai ganti dari alif. Nah, yang saya sebutkan di atas ini yang rofa ya. Ini yang rofa, ini juga yang rofa. Hmm. Itulah isim musanna atau isim tasniyah yang menunjukkan dua. Hmm. Ketika dia dibaca khofat maka tandanya menggunakan ya. Hmm. Yang selanjutnya adalah jamak mudzakkar as-salim. Kalau jadi jamak muannas salim itu untuk jamaknya perempuan, kalau jamak mudzakkar salim untuk jamaknya laki-laki. Contoh laki-laki, muslimun. Muslimun artinya seorang lelaki yang muslim. Muslimun seorang lelaki yang muslim. Ketika rofa dia akan dibaca muslimuna, muslimuna. Hmm. Ketika khofat dia akan dibaca muslimina. Wawunya dirubah menjadi ya dan mimnya otomatis menyesuaikan menjadi kasrah. Muslimina. Muslimun artinya satu orang yang beragama Islam, seorang lelaki yang beragama Islam. Muslimuna banyak orang lelaki yang beragama Islam. Muslimina sama dengan muslimuna artinya. Hanya dalam kondisi tertentu dia dibaca muslimina. Hmm. Dinamakan jamak mudzakkar salim karena dia khusus untuk laki-laki atau sifatnya laki-laki. Dan jamak mudzakkar salim itu tetap ya, susunan hurufnya tetap ada mim, sin, lam, mim. Ketika dijamakkan tetap mim, sin, lam, mim. Hanya ditambahkan dengan tanda jamak yaitu wawu dan nun pada keadaan rofa dan ya dan nun pada keadaan khafat. Hmm. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke tanda yang terakhir, fathah, apakah ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada yang tanyakan akan saya lanjutkan.
Yang terakhir, tanda i'rab khafat yang terakhir adalah fathah. Adalah fathah. Kapan fathah menjadi tanda bagi i'rab khafat, yaitu hanya pada satu tempat isim yang tidak menerima tanwin. Alismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Walaupun pada kenyataannya ada kalanya dia mufrad, ya, ada kalanya dia jamak, jamak taksir. Intinya isim mufrad yang tidak menerima tanwin atau jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Contoh isim mufrad tidak menerima tanwin apa? Ahmadu. Hmm. Nama orang, Ahmadu nama orang. Atau Fatimatu, Fatimatu. Atau nama kota, Makkatu, tidak menerima tanwin. Jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Contohnya masajidu. Contohnya masajidu. Dari contoh-contoh di atas, semuanya tidak menerima tanwin. Kalau tidak menerima tanwin, maka tanda khofatnya bukan bukan kasrah, ya, tetapi fathah. Berarti jika Ahmad, Fatimah, Makkah dan Masajid i'rabnya khafat, maka dengan fathah. Ahmada, Fatimata, Makkata, Masajida. Hmm. Dengan menggunakan fathah, bukan menggunakan kasrah. Hmm. Jadi dalam ungkapan sehari-hari ataupun dalam percakapan, kalau mendapati kata-kata yang tidak menerima tanwin, maka jangan ditanwin. Jangan misalnya mengatakan koma Ahmadun. Nah, bukan koma Ahmadun, tapi koma Ahmadu. Komat Fatimatu, ya, tanpa tanwin, bukan komat Fatimatun, karena tidak menerima tanwin. Ya. Namun pada kursus kita kali ini cukup singkat, jadi kita nggak sempat untuk membahas syarat-syarat ini menerima tanwin atau syarat-syarat tidak menerima tanwin. Nah, mungkin pada yang lanjutannya nanti jika diadakan maka akan bisa dibahas lebih lebih dalam lagi. Begitu pula yang jamak taksir, masajidu. Artinya banyak masjid karena ini jamak dari kata masjidun. Masjidun jamaknya adalah masajidu. Mufradnya dia menerima tanwin, ya. Masjidun. Tetapi yang kita lihat di sini adalah ketika bentuk jamak taksir ternyata dia tidak menerima tanwin. Menjadi masajidu. Maka ketika dia i'rab khafat maka menjadi masajida. Ya. Bukan masajidin tapi masajida. Itulah isim-isim yang tidak menerima tanwin. Maka tanda i'rab khafatnya menggunakan fathah, bukan menggunakan kasrah. Baik, telah selesailah pembahasan i'rab khafat, ya. Yang setelahnya adalah i'rab jazm. Setelahnya adalah i'rab jazm, memiliki dua tanda. Namun sebelumnya apakah ada yang ditanyakan tentang i'rab khafat sebelum saya beralih ke i'rab jazm? Untuk jumlah benda, ya, untuk jumlah benda dalam bahasa Arab, ya, kalau
Satu itu tidak perlu ditulis, tidak perlu tambahkan angkanya. Dua juga tidak perlu. Karena sudah ada bentuk mufrad. Bentuk mufrad menunjukkan satu. Kata kolamun artinya adalah satu pena. Hmm. Walaupun tidak ada kata wahidun misalnya. Tanpa ada keterangan wahidun sekalipun, wahidun artinya satu. Tanpa ditambahkan keterangan wahidun, kolamun tetap artinya satu pena. Hmm. Begitu pula isim tasniyah menunjukkan dua. Kolamani artinya dua pena. Walaupun tanpa ada keterangan bilangannya. Isnani misalnya. Isnani. Kolamani isnani. Walaupun tidak ada keterangan isnaninya, kolamani sudah memberikan pemahaman bahwasannya itu dua pena. Hmm. Boleh tambahkan bilangan itu boleh, tetapi tidak harus. Hmm. Dan jarang sekali orang Arab menambahkan bilangan seperti ini. Karena tanpa menambahkan bilangan pun sudah menunjukkan arti dari bilangan itu. Hmm. Dari segi bentuknya. Jamaknya aklamun. Jamaknya aklamun, banyak pena. Hmm. Banyaknya berapa? Itu perlu bilangan kalau banyaknya berapa. Misalnya salah satu aklamin. Salah satu aklamin. Artinya tiga pena. Satu aklamin. Artinya lima pena. Hmm. Di sini baru berguna adanya bilangan. Ketika dikatakan banyak, bilangannya berapa? Karena banyak itu kan terlalu umum. Apakah banyak itu tiga, atau lima, atau sepuluh, atau belasan, nah, ataupun puluhan, ratusan, itu baru diperlukan bilangan. Kalau tidak ada bilangannya, maka hanya diketahui itu banyak, lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Banyak. Tapi untuk satu dan dua, sama sekali tidak memerlukan bilangan. Karena dengan kata kolamun, sudah menunjukkan satu. Kolamani menunjukkan dua pena. Tanpa ada bilangannya. Satu, dua, tiga. Tidak perlukan bilangan untuk satu dan dua. Hmm. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kita lanjutkan ke pembahasan i'rab jazm. I'rab jazm, i'rab yang keempat, yang terakhir, ini hanya masuk pada fi'il ya. Mempunyai dua tanda, yaitu sukun dan hadf. Hadf itu artinya membuang. Sukun pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, yang akhirnya tidak berupa huruf alif, wawu, ya. Itu artinya sahih. Kalau berakhiran dengan wawu, alif, ya, itu namanya mu'tal. Yang di bawah ini mu'tal atau huruf illah. Dan dia tidak bertemu dengan sesuatu pun di akhirnya, tidak bertemu dengan wawu, tidak bertemu dengan ya, tidak bertemu dengan alif. Kalau bertemu dengan itu namanya nanti menjadi al-amsilatul khomsah yang di bawah ini. Hmm.
Kita contohkan di sini menggunakan kata yansuru. Yansuru. Kata yansuru, kata yansuru ketika dibaca jazm, misalnya kita tambahkan di sini huruf yang menjazmkan lam, yansur. Lam yansur artinya tidak menolong. Kata yadribu, dari kata yadribu artinya memukul, sedang memukul. Kita tambahkan lam sehingga menjadikan yadribu dibaca jazm. Lam yadrib, lam yadrib dibaca sukun baknya. Yang asalnya yadribu baknya dibaca dhammah, lam yadrib baknya dibaca sukun karena kemasukan lam sehingga i'rabnya dia menjadi jazm, ya. I'rabnya menjadi jazm. Itu adalah contoh fi'il mudhari yang sahihul akhir, di sini diakhiri dengan ra, diakhiri dengan ba, dan tidak bertemu dengan sesuatu. Kalau bertemu dengan sesuatu, misalnya nanti menjadi yadribani, hmm, yadribuna. Hmm. Ini kan bertemu dengan alif, bertemu dengan wawu di belakangnya. Maka itu masuknya ke sini. Al-amsilatul khomsah. Nanti akan kita bahas di akhir. Ya. Baik, sampai sini apakah sudah jelas tentang fi'il mudhari yang sahih akhir yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan ke tanda i'rab jazm yang kedua, yaitu al-hadzf. Al-hadzf artinya membuang. Hmm. Hmm. Kalau ketemu lam jadi sukun, ya. Kalau ketemu lam maka jadinya sukun. Hmm. Kalau dia kemasukan lam maka dia dibaca sukun. Jika dia fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, ya. Ini tandanya tidak bertemu dengan sesuatu. Tidak bertemu dengan alif, tidak bertemu dengan wawu, tidak bertemu dengan ya. Kalau bertemu dengan itu semua maka nanti akan masuk ke al-amsilatul khamsah. Yang kedua adalah al-hadf artinya membuang. Kapan membuang bisa menjadi tanda i'rab jazm, yaitu pada fi'al mudhari yang mu'tallul akhir, yang akhirnya berupa huruf illah. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa wawu, alif ataupun ya. Contohnya apa? Contohnya adalah yarmi. Hmm. Yarmi artinya melempar, sedang melempar. Hmm. Ya-nya sudah disukun walaupun tanpa kemasukan lam. Maka bagaimana kalau dia kemasukan lam? Tentu saja kalau cuma disukun tidak bisa dibedakan mana yang jazm, mana yang tidak. Maka jazmnya dengan membuang huruf illahnya, dengan membuang huruf ya-nya, yaitu menjadi yarmi, lam yarmi.
Contoh lagi yada'u. Yada'u dengan diakhiri wawu. Kalau kemasukan lam menjadi lam yada'u. Hmm. Wawunya dibuang. Hmm. Karena wawunya sudah sukun, maka nggak perlu disukun lagi. Gimana kalau kemasukan lam, maka dia menjadi lam yada'u. Wawunya dibuang. Contoh yang diakhiri dengan alif, yardo. Yardo artinya dia rela. Kalau kemasukan lam, maka alifnya dibuang. Lam yardo. Hmm. Yang di belakang ini namanya alif ya, alif layinah. Alif layinah. Karena alif itu ada kalanya alif yang tegak lurus, ada alif yang bentuknya seperti ya. Kalau yang bentuknya seperti ya, itu namanya adalah alif layinah. Ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Untuk eh, kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca jazm sudah lewat pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya. Lebih tepatnya ketika membahas huruf-huruf yang masuk pada fi'il, ada di situ ada wat jazimah, kata-kata yang buat jazm ada lam, lamma, alam, alamma dan seterusnya. Yang jumlahnya ada 18. Dan yang paling populer adalah lam, yang artinya tidak atau belum. Tergantung konteksnya, apakah diartikan tidak atau diartikan belum. Baik, jika tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan ke yang terakhir yaitu al-amsilatul khomsah. Akan saya hapus dulu contohnya. Al-amsilatul khomsah. Dalam nahwu itu ada namanya al-amsilatul khomsah, fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu, alif, ataupun ya. Dari wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Hmm. Di sini tambahannya adalah alif. Oh, di sini juga alif, di sini wawu, dan di sini ya. Hmm. Padahal asalnya adalah kata yaf'alu. Hmm. Asal katanya adalah yaf'alu. Hmm. Dan ini bisa kita terapkan ke fi'il-fi'il mudhari yang lainnya. Contoh tadi yang kita tulis sebelumnya ada kata yansuru. Hmm. Maka di sini bisa menjadi yansuroni, yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Hmm. Harokatnya sama ya dengan yansuru, yansuru, yansu, hanya belakangnya saja menjadi yansu, roni, tansu.
roni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Itulah al-amsilatul khomsah. Dapat diterapkan pada contoh yadribu juga menjadi yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Hmm. Ketika fi'il ini, fi'il mudhari yang bentuknya seperti ini, kemasukan lam, maka nunnya dibuang, ya, nunnya dibuang. Ketika kemasukan lam, maka dibaca lam tansuro, lam yansuro, lam tansuro, lam yansuru, lam tansuru, lam tansuri. Nunnya dibuang semuanya. Jadi lam yansuro, lam tansuro, lam yansuru, lam tansuru, lam tansuri. Hmm. Yang dibuang adalah nunnya. Kalau yang tadi pada mu'talul akhir yang dibuang adalah huruf illahnya. Tadi kata yada'u menjadi lam yada'u. Hmm. Yang di sini yang dibuang adalah nunnya. Yang asalnya ada nunnya, kemudian nunnya dibuang. Itulah yang disebut al-amsilatul khomsah atau dalam sebagian kitab nahwu disebut dengan al-af'al al-khomsah. Artinya 5 fi'il atau 5 contoh. Yang mana semuanya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan domir-domir alif, wawu, dan ya. Kata yaf'alu artinya kan berbuat. Yansuru artinya menolong, sedang menolong. Yansuru dia satu orang lelaki sedang menolong. Kalau yansuroni berarti dua orang lelaki, dia dua orang lelaki sedang menolong. Tansuroni bisa untuk dua perempuan, mereka berdua perempuan sedang menolong, atau kamu dua orang lelaki sedang menolong. Yansuruna mereka banyak lelaki sedang menolong. Tansuruna kalian banyak lelaki sedang menolong. Tansurina kamu seorang perempuan sedang menolong. Itulah fi'il mudhari dengan keadaan-keadaan yang khusus 5 ini, maka dia jazmnya tidak menggunakan sukun, tetapi menggunakan membuang nun yang di akhirnya. Jadi yang asalnya yansuroni menjadi lam yansuro. Tansuroni menjadi lam tansuro. Yansuruna menjadi lam yansuru. Tansuruna menjadi lam tansuru. Tansurina menjadi lam tansuri. Namun ketika dia wawunya dibuang, di sini ada tambahan alif ya biasanya ya. Lam yansuru, di sini lam tansuru. Ya-nya menjadi penulisan ya biasa, tansuri. Hmm, Ya. Baik, untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Besok insya Allah kita akan melanjutkan kapan isim dibaca rofa, kapan isim dibaca nasab, kapan isim dibaca khofat. Ya. Adapun untuk fi'il mungkin akan kita singgung secara sebentar saja, sekilas karena sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Fi'il-fi'il yang mabni dan fi'il-fi'il yang mu'rab. Cukup dengan pembahasan itu. Adapun isim, pembahasannya cukup panjang, maka besok pada pertemuan terakhir kita akan membahas tentang isim. Ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan pada malam hari ini? Untuk kelas nahwu, untuk yang sekarang ya, kita cukupkan.
sampai pertemuan besok saja. Setelahnya akan dilanjutkan dengan kelas muhadasah. Nggak tahu nanti apakah akan dibuka kelas nahwu lagi yang tingkat tingkat lanjutan menggunakan metode yang lain, mungkin metode Al-Miftah atau metode Amsilati dengan modul-modul yang sudah berlaku, tapi akan menjadikan itu lebih panjang. Ya, tentunya tidak cukup hanya seminggu 2 kali selama 1 bulan. Mungkin ada kalanya seminggu 2 kali selama 2 bulan atau lebih, atau 1 bulan tetapi 4 pertemuan, 5 pertemuan dalam 1 minggu. Ya. Tapi untuk yang program terdekat ini akan dilanjutkan dengan muhadasah percakapan. Nanti akan disinggung juga tentang nahwu sorofnya, tapi dari segi praktek, bukan dari segi teori. Kalau sekarang kita memang masih banyak teorinya, tapi insya Allah ketika muhadasah itu akan lebih banyak ke prakteknya dan menghafal, memahami kosakata. Baik, cukup sekian pertemuan pada malam hari ini. Ya. Untuk muhadasahnya itu lanjutan dari sini ya, tapi bukan berarti yang tidak ikut ini nggak boleh ikut muhadasah, boleh saja. Ya. Lanjutannya. Karena untuk nahwu akan berakhir besok, itu yang terakhir. Jadi minggu depan tidak ada nahwu lagi, yang ada muhadasah. Jika ingin maka bisa mendaftar ya, hubungi admin. Untuk muhadasah rencananya akan ada malam dan ada siang, tapi itu berbeda. Kalau yang malam itu pakai kitab eh, Ad-Durusul Lughatil Arabiyyah, tapi kalau yang siang atau sore nanti menggunakan Al-Arabiyyatu Linnasyiin. Hmm. Ya kita sediakan opsi gitu seperti itu. Ya, baik. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ilal liqa. Nasta'dzir minkum.